menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Siapa yang tidak berangkat? Ada suratnya. Fadila sama Spira. Semoga yang sakit segera diberi kesembuhan. Minggu lalu kita sudah mempelajari materi tentang Al-Kuliah Al-Khamsah. Bisa? Apa itu Al-Kuliah Al-Khamsah? Coba yang lain. Kamu? Al-Kuliah Al-Khamsah? Bagus ya. Al-Kuliah Al-Khamsah ada 5 prinsip dasar hukum Islam. Nah, sekarang kita akan mempelajari materi tentang peran dan metode dakwah Wali Songo dalam menyebarkan ajaran Islam di Indonesia. Jadi, era Wali Songo itu bermulai dari abad ke-14 sampai 16. Nah, Wali Songo ini menandai peralihan dari budaya Nusantara dari Hindu Buddha menuju kebudayaan Islam. Jadi awalnya Nusantara itu dulunya masih mengenal agama Hindu Buddha karena pada saat itu yang kerajaan besar-besar pada termasuk pengaruhnya sangat luas, pengaruhnya sangat besar untuk kemajuan penyebaran agama Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Oke, kita masuk ke pengertian Wali Songo. Wali Songo itu berasal dari kata wali dan songo. Wali itu adalah kayak orang yang dekat dengan Allah. Gitu. Kalau songo itu berarti sebenarnya ya kalau 9 dari bahasa Jawa. Nih, serta sebaran atau kawasan-kawasan penting yang menjadi daerah Wali Songo menyebarkan agama Islam itu di Jawa Timur, yakni di Gresik, Surabaya, Lamongan, Tuban, ada juga di Jawa Tengah, di Demak, Kudus, kawasan Mulia, Jawa Barat, Cirebon dan sekitarnya. Daerah-daerah ini biasanya nanti menjadi sebutan Wali Songo itu tadi. Misalnya nanti ada Sunan Gresik, nanti ada Sunan Muria dan lain sebagainya. Kita akan bahas ke berikutnya. Yang pertama yakni Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Beliau lahir di Samarkand, lalu berdakwah di Gresik atau Leran Manyar pada abad ke-14. Artinya Sunan Gresik ini adalah Sunan yang pertama, atau Wali Songo yang pertama mendakwahkan ajaran Islam di Indonesia. Sunan Gresik ini awalnya bukan dari Indonesia, tapi dari Samarkand. Beliau mengajarkan agama Islam di Jawa itu dengan cara akulturasi budaya. Siapa yang tahu akulturasi budaya? Bagus, pencampuran budaya tanpa menghilangkan budaya aslinya. Jadi budaya aslinya itu berasal dari budaya Hindu Buddha. Awalnya Hindu Buddha, tetapi itu tidak dialihkan atau tidak dibuang budayanya, tapi dicampur dengan budaya agama Islam sehingga timbullah budaya Islam. Beliau ini kan awalnya bukan dari Jawa. Beliau mendekati masyarakat Jawa itu dengan cara belajar bahasa Jawa. Agar apa? Agar lebih menyatu, agar mudah mengambil hati masyarakat sekitarnya, kan ajaran yang kasih sayang gitu kan. Jadi itu yang membuat masyarakat di Jawa pada saat itu, khususnya di daerah Gresik tadi, menjadi minat, menjadi senang dengan Islam sehingga mualaf atau masuk ke agama Islam. Selain itu juga melalui adat istiadat seperti tadi menunjukkan sifat-sifat mulia Islamnya sehingga orang menjadi tertarik. Juga berdagang juga mendirikan masjid dan pesantren. Masjid itu bukan hanya sekedar tempat untuk beribadah saja, tapi sebagai sarana pendidikan dan juga berdakwahnya Sunan Gresik. Yang kedua Sunan Ampel. Yang pertama tadi Sunan apa? Yang kedua Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Sunan Ampel atau Raden Rahmat itu lahir pada tahun 1401 Masehi, menyebarkan Islam di Ampel, Jawa Timur. Maka disebut Sunan Ampel. Sunan Ampel itu orang yang sangat dihormati di daerah Ampel. Kalau sekarang itu setara dengan pemerintah patah molimo atau dari bahasa Jawa yang berarti tidak akan melakukan 5 perkara. Yang pertama, tidak mau main atau tidak berjudi, lalu mau ngobe atau tidak mabuk-mabukan, mau maling, tidak mencuri, mau madat atau tidak mengisap candu, narkoba merokok itu sebenarnya termasuk. Kalau
tadi Sunan Ampel, sekarang kita lanjut ke Raden Maulana Maghdum Ibrahim atau Sunan Bonang. Raden Maulana Maghdum Ibrahim atau Sunan Bonang adalah putra dari Sunan Ampel tadi dan istri yang bernama Dewi Chandrawati. Mendakwahkan agama Islam di Jawa itu melalui pendekatan kultural, yaitu menggunakan seni dan budaya sebagai jembatan untuk menyampaikan ajaran Islam tanpa melawan tradisi yang ada. Yaitu dia menggunakan seni dan sastra menciptakan gending-gending yang bernuansa Islami dan menggunakan bonak sebagai media untuk menarik perhatian, mengumpulkan masyarakat. Jadi Sunan Maulana Ibrahim ini sering menggunakan alat yang kalau di Jawa itu dipukul-pukul, namanya bonak. Sering memakai itu sehingga seringlah disebut dengan Sunan Bonang untuk menarik dan mengumpulkan masyarakat, juga menggunakan wayang. Mungkin kalian sudah pernah dengar atau sudah pernah melakukan tembang Tombo Ati. Ya, coba nyanyi. Tombo Ati kuli rosa. Yang menciptakan adalah Sunan Bonang. Wow. Iya, sampai sekarang masih familiar, masih terkenal ya. Bagi kelompok. Satu, dua, tiga, empat. Ya. Delapan ya sih. 1948. 1448. Kalau di kelasnya suka gitu sudah selesai? Sudah. Oke, kita mulai dari kelompok Assalamualaikum. Izin untuk mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Kami berasal dari kelompok 4 yang beranggotakan dari atau siswa didirikan pada tahun 1448 Masehi. Saya ada yang dari membangun sarana dan prasarana dakwah. Yang lain ada yang mau menanggapi? Maka ada yang bertanya apa yang ya kami kelompok rumahnya senang belum jadi mengikuti ilmu gaib. Itu yang kami presentasikan, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan nggak? Pendekatan kultural, dan perbaikan akhlak selalu. Terima kasih dari kelompok saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu tadi kan penjelasan mengenai satu persatu tokoh Wali Songo. Oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa membedakan antara satu tokoh dengan tokoh yang lainnya. Kesimpulannya, metode dakwah yang dilakukan para Wali Songo itu sama-sama menggunakan akulturasi budaya dan tradisi lokal. Jadi ada budaya lama dan budaya baru dicampurkan sehingga menimbulkan budaya baru. Contohnya ada kalau orang hamil itu piton-piton. Piton-piton itu dulunya bukan budaya Islam. Nah itu daripada cuma piton-piton aja, itu mending diadakan doa bersama piton-piton. Doa dengan cara agama Islam gitu. Itu salah satu cara penyebaran agama Islam pada era Wali Songo. Sampai sekarang masih ada ya. Piton-piton, terus apa lagi? Banyak kenduren itu juga salah satu penyebaran Wali Songo. Itu saja. Untuk tugas yang kedua itu silakan dicatat. Itu kita praktekkan minggu depan ya. Itu tugas mandiri. Jadi kalian silakan cari teks drama yang real seperti apa tokoh yang kalian kerjakan tadi. Seperti kelompok 1 tadi dapat tokoh Sunan Bonang. Jadi besok dipraktekkan siapa yang akan menjadi apa. Boleh menggunakan
atribut. Kalau dengan bonang itu terkenal dalam penggunaannya boleh menggunakan alat apa aja yang bisa digunakan untuk bonang boleh. Kalau yang ini kali jaga, boleh. Kali jaga itu biasanya atributnya apa? Biasa yang di kepala itu namanya? Gampang. Nah, belakon, boleh. Ini ya semuanya kebagian peran gitu ya. Next narasinya dicatat, nanti dikumpulkan semuanya. Oke, siap ya minggu depan ya. Jangan sampai lupa dikerjakan. Itu saja materi kita pada hari ini. Ketua kelasnya silakan dipimpin untuk selesai. Untuk mengakhiri pembelajaran saya hari ini, doa untuk perjalanan masing-masing mulai. Kita jaga dari Ibu Andiri. Wassalamualaikum.